Ya, tunggu sebentar. Silakan masuk ijaz ya. Iya. Silakan duduk. Ijaz apa kabarnya? Gimana? Baik. Baik. Ya. Ijaz kesini sama siapa? Sama orang tua. Sama orang tua. Iya. Orang tuanya terus lanjut kemana? Pulang lagi. Pulang lagi. Nanti pulangnya jemput gitu. Iya. Oke. Oh ya, sebelumnya Ijaz ini sekolah di mana ya? Sekolah di Pondok Pesantren Latansia 3. Latansia 3. Daerah mana itu? Itu di daerah Paneglang, Ciamis. Daerah Pandeglang, Ciamis. Iya. Yang mau ke arah Rangkas itu ya? Iya. Oke. Terus ini sedang libur atau apa? Dia sedang libur. Sedang libur. Udah lama liburnya? Sudah lama. Oh, sudah lama. Oke. Libur setelah UAS kali ya? Iya. Atau apa? Setelah kenaikan kelas. Oh ya, kenaikan kelas. Oh, berarti sekarang dia kelas berapa? Sekarang naik kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Cepet amat tuh waktunya ya. Baru kemarin perasaan saya tahu masih SMP kelas 1. Oke, baik. Jadi bagaimana di sana lancar proses pembelajarannya? Lancar. Lancar, alhamdulillah. Kabar orang tua juga sehat semua. Alhamdulillah. Saya diantar sama siapa? Sama mama aja, berdua aja. Oke. Terus apakah ada kendala di sana Ya, atau apa? kendala mungkin dari anggota juga. Anggota, Iya. anggota organisasi. Iya. Oke. Terus untuk nilai-nilainya dia sendiri bagaimana di sana? Lancar? Nilai ya sebagian lancar, sebagian lagi ada. Oh, gimana gitu. Terus untuk kedatangan Ijaz ke sini, apakah ada yang ingin dibicarakan dengan saya atau mungkin apalah gitu yang ingin Ijaz sampaikan yang mungkin Ijaz sendiri tidak bisa menyampaikannya ke orang lain gitu. Apabila Ijaz memiliki masalah, entah masalah di pondok ataupun masalah di luar atau masalah dengan konflik keluarga gitu, silakan ceritakan saja gitu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu pun kalau Ijaznya berkenan gitu ya, dan tidak merasa tidak merasa keberatan untuk menceritakannya. Kalau Ijaz masih merasa keberatan, jangan Ijaz ceritakan dulu, ceritakan saja yang ingin Ijaz ceritakan. Jangan takut rahasia Ijaz terbongkar, karena untuk guru BK itu sendiri akan menjaga keamanan kerahasiaan atas kliennya itu. Jadi Ijaz jangan takut rahasia Ijaz terbongkar di luar gitu ya. Jadi apabila ada masalah silahkan diceritakan, dan apabila ingin meminta arahan atau masukan silahkan ceritakan juga apa yang Ijaz perlukan gitu. Nah, Ijaz juga kan sebelumnya ini siswa yang berprestasi ya waktu awal. Nah, dan juga alhamdulillah Ijaz katanya kemarin dapat beasiswa juga ya masuk pondoknya. Masuk pondok dapat beasiswa. Terus apakah ada hambatan untuk mempertahankan nilainya? Untuk mempertahankan nilainya itu ada hambatan seperti di pelajaran matematika saja. Matematika. Ya. Apa yang jadi hambatannya di mata pelajaran matematika itu yang bikin Ijaz susah gitu? Ya paling materinya gitu, tidak sesuai yang diajarkan ketika pelajaran dan ketika ujian. Baik, tapi untuk dasar-dasar matematika sendiri itu Ijaz paham? Kalau dasar paham seperti perkalian. Iya, perkalian, pembagian atau tambahan lancar. Oh ya, jadi sebelumnya juga orang tua Ijaz itu ada bicara ke saya, yang mana katanya belakangan ini nilai mata pelajaran Ijaz itu ada yang turun. Dan apabila tidak dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut, katanya beasiswa yang Ijaz dapat itu akan dicabut gitu oleh pemberi beasiswa itu sendiri gitu, karena tidak dapat mempertahankan dan menaikkan nilai-nilai Ijaz yang sudah ditentukan dalam dalam kesepakatan yang dibuat gitu, yang memberikan beasiswa tersebut. Nah, apa yang terjadi hambatan Ijaz bisa kok nilainya bisa anjlok gitu tahun ini? Ya mungkin dari ketika pelajaran matematika
saat belajar? Ya seperti tercakup sama organisasi seperti mengurus anggota, mengasih tahu anggota yang lebih baik gitu. Jadi hal itu juga jadi hambatan ijaz ya, yang mana ijaz itu belajarnya tidak maksimal karena harus berbagi gitu ya, berbagi waktu untuk belajar dan untuk mengurus anggota gitu. Dan mungkin ijaz juga terlalu aktif dan sibuk di organisasi ijaz sendiri mungkin ya, sampai ijaz lupa. Tapi untuk hal yang diceritakan oleh orang tua ijaz ini, ijaz kan kemari ya, pasti orang tua ijaz juga ingin ijaz ada perubahan dan ada peningkatan lagi untuk proses belajarnya, ya kan? Ini sedang libur kan? Kapan masuknya? Masih lama? Bentar lagi, Minggu depan masuk. Nah, mungkin ini juga yang orang tua ijaz harapkan gitu, ijaz kesini untuk yang mana saya dipinta untuk mengarahkan ijaz supaya ijaz juga bisa memperbaiki kualitas belajar ijaz dan meningkatkan nilai-nilai ijaz lagi. Yang sebelumnya bagus harus bagus lagi gitu, nggak ada yang anjlok-anjlok lagi. Nah, gimana ijaz sendiri, apakah ijaz siap untuk merubah pola belajar ijaz ini? Kemungkinan siap. Ijaz yakin ingin berubah dan memperbaiki diri dan meningkatkan nilai, sudah siap. Nah, baik. Tapi selain hambatan itu, apa ada hambatan yang lain selain dari organisasi dan mata pelajaran yang tidak sesuai? Ya cuman itu, organisasi sama mata pelajaran matematika. Oke. Kalau sama guru atau ustadz-ustadznya di sana bagaimana? Kalau sama guru berhubungan baik. Baik, sama guru pembelajaran matematikanya juga masih baik, masih dekat, nggak ada rasa kesel atau rasa emosi gimana gitu, nggak ada permasalahan apa ya, nggak ada yang bikin males ijaz buat ketemu sama ustadz atau guru itu sendiri ya. Oke. Baik, sekarang apa yang ingin ijaz kejar dulu terlebih dahulu untuk meningkatkan kualitas belajar ijaz? Coba saya pengen tahu yang ijaz ingin tuju terlebih dahulu apa dulu? Untuk meningkatkan proses belajar ijaz, jadi supaya ijaz biar bisa semangat lagi gitu belajarnya dan bisa meningkatkan nilai ijaz yang tadinya bagus harus bagus lagi gitu. Seperti ketika guru menerangkan juga sebisa mungkin lebih meneliti, memahamkan biar anak-anaknya lebih paham gitu. Terus memperlengkap catatan biar lebih mudah mempelajari pengulangannya. Terus solusi ijaz sendiri untuk mengurus adik kelas ijaz dalam pengurusan organisasi ijaz bagaimana? Ijaz cara mengatasinya? Coba. Mengatasinya terlebih dahulu kita mencontohkan perilaku kita yang lebih baik kepada anggota Ya. Lalu kita menyuruh anggota dengan kebaikan, tidak menyuruh anggota dengan keburukan seperti membersihkan kamar mandi, gotong royong dan sebagainya. Untuk pembagian waktu ijaz bagaimana? Untuk membagi waktunya nih supaya ijaz bisa fokus dalam belajar gitu tuh. Jadi nggak keganggu sama bidang organisasi dan pengurusan adik kelas ijaz itu. Bagaimana yang sekarang ada di pikiran ijaz itu tuh, yang sudah terbayangkan oleh ijaz? Apakah ada acara untuk mengatasinya supaya ijaz lebih fokus ke pelajarannya dulu nih? Ya paling ketika sedang masuk sekolah kita tidak boleh kepikiran kepada organisasi terlebih dahulu, kita fokus belajar. Dan di saat kita organisasi, kita fokus juga ke organisasi dan tidak terlalu terfokuskan kepada mata pelajaran terlebih dahulu. Yang mana lebih pentingnya itu ijaz harus belajar membagi waktu ijaz gitu tuh. Ketika berorganisasi secukupnya aja, jangan terlalu fokus ke organisasi, tapi proses pembelajaran ijaz malah terhambat gitu. Jadi harus
pintar-pintar membaginya aja gitu ya. Uh, Juga agak dikurangin lah untuk organisasi apabila itu tidak begitu penting banget. Ijaz bisa lebih prioritasin dulu nih belajar ijaz agar bisa meningkatkan kualitas belajar ijaz itu sendiri. Nah, berarti mulai dari besok ijaz masuk, apakah besok pas masuk lagi ke pondok ijaz sudah siap dan bisa untuk menerapkan gitu peningkatan nilai ini, gimana? Insya Allah siap. Bisa siap, yakin ingin berubah gitu. Dan yang mana saya juga akan memberikan saran untuk ijaz sendiri ya, karena ini itu ya memang orang tua ijaz yang minta gitu untuk mengarahkan ijaz lebih fokus lagi ke proses belajar dan meningkatkan kualitas belajar ijaz itu sendiri gitu. Nah, yang mana dari saya siap kan, sudah siap tapi ya untuk merubah proses pembelajaran ijaznya dan meningkatkan nilai kualitas nilai ijaz itu sendiri ya. Jadi untuk jadi bagaimana, sudah siap? Siap. Nah, yang mana di sini saya akan memberikan 3 cara untuk self management ijaz sendiri ya, untuk nanti perpulangan atau masuk lagi ke pondok gitu ya. Ijaz sudah siap dan siap mempraktekannya gitu, agar meningkatkan kualitas belajar ijaz itu sendiri ya. Yang mana saya juga pernah mengalami dan juga bisa merasakan apa yang ijaz rasakan ketika pembelajaran terganggu dan lebih fokus ke organisasi gitu. Yang mana ijaz juga pasti pusing untuk membagi waktunya gitu ya. Jadi saya juga paham kondisi yang ijaz hadapin sekarang gitu. Nah, mungkin cara dan saran dari saya itu ijaz bisa menerapkan teknik self management ini, yaitu dengan cara yang tahap pertama untuk monitoring diri sendiri. Bisa. Nah, jadi nanti ijaz setelah di sini saya akan memberikan tugas ya, tugas yang harus ijaz lakukan gitu selama proses keseharian ijaz itu, selama dari awal bangun sampai juga ijaz tidur lagi gitu tuh. Target apa yang harus ijaz lakukan selama itu gitu. Jadi harus ada jadwalnya gitu yang tersusun. Seperti misalkan pagi sarapan gitu, 6:30 berangkat sekolah gitu. Jadi keseharian ijaz itu tertata rapi gitu untuk kegiatannya itu mungkin beberapa minggu gitu. Nah, setelah dari sini ijaz boleh buat jadwal itu sendiri nanti ya. Nanti bisa setelah selesai dibuat ijaz boleh kesini lagi, berikan ke saya akan lihat progres ijaz kayak gimana untuk kedepannya gitu ya. Terus juga ada teknik yang disebut dengan stimulus kontrol, dari dari apa yang ijaz tulis itu tuh tadi, dan ijaz harus memiliki target tertentu dalam jangka beberapa bulan gitu untuk stimulus kontrol ini, yang mana nanti untuk stimulus kontrol ini apabila target ijaz sudah terukur, sudah tercapai, saya akan memberikan reward ke ijaz gitu untuk mengapresiasi dan menyemangati ijaz itu dalam proses pembelajaran dan meningkatkan kualitas nilai ijaz kembali gitu, agar ijaz tambah semangat lagi gitu. Dan juga ada reinforcement yang mana tahap reward akan diberikan ke ijaz yang tadi apabila ijaz menyelesaikan capaian ijaz yang sudah tercapai itu gitu. Jadi apabila ijaz tercapai, saya akan memberikan reward atau hadiah ke ijaz ya, atas apresiasi yang ijaz capai. Dan apabila target ijaz yang tidak tercapai, itu tidak tercapai dalam jangka waktu yang ijaz rencanakan, dan jadwal-jadwal yang ijaz sudah rencanakan tapi tidak terlaksanakan oleh ijaz, yang paling penting tujuan akhir yang ijaz dapat ya, apabila tidak tercapai saya akan memberikan hukuman untuk ijaz gitu. Kenapa saya memberikan
belajar lebih giat lagi gitu. Gimana, sudah terbayang? Sudah terbayang. Jadi bagaimana hasil dari pembicaraan kita ini? Apakah sudah bisa Ijaz lakukan? Apakah udah bisa Ijaz mulai? Insya Allah bisa sedikit demi sedikit. Bisa ya, sedikit demi sedikit ya. Jadi mulai besok udah Ijaz mulai coba ya, ketika mulai masuk pondok. Kemudian saya tunggu juga besok untuk jadwal keseharian Ijaz, kegiatan Ijaz dari pagi sampai malam lagi, dan juga tujuan apa yang ingin Ijaz capai terlebih dahulu dalam jangka waktu dalam jangka waktu yang sudah Ijaz tentukan gitu, untuk mencapai tujuan itu sendiri gitu. Nanti besok Ijaz boleh kesini lagi, saya pengen lihat apa yang sudah dibuat Ijaz gitu, rencana Ijaz kedepannya seperti apa. Nanti apakah kalau itu masuk akan saya arahkan kembali gitu ke Ijaznya ya, agar lebih baik. Apabila ada perubahan mungkin nanti besok saya akan rubah lagi gitu ya. Kalau misalkan itu sudah cocok dengan diri Ijaz dan sudah sesuai, nah nanti Ijaz ketika masuk pondok sudah bisa langsung diterapkan gitu ya. Siap untuk berubah? Oke, baik, sekarang sudah mungkin cukup sampai situ. Saya juga ada kegiatan lain di luar ya. Jadi terima kasih sudah mau mampir ke sini dan membagikan beberapa cerita Ijaz itu sendiri gitu ya. Jadi sekarang mau kemana lagi habis ini? Habis ini langsung pulang. Langsung pulang, nggak nunggu mama dulu? Iya. Nunggu mama juga? Ya udah, silakan ya. Sok, terima kasih ya. Sudah kita sudahi karena ini sudah siang juga. Silakan, boleh ya.